Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya kelas 9 sampai kelas 9 yang sangat kami sayangi ya. Untuk jam kedua adalah jam pelajaran matematika, namun terlebih dahulu kita selalu tidak lupa selalu berdoa kepada Allah SWT ya, kita selalu diberi kesehatan, keselamatan ya. Ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai ya. Kemudian Pak Yanto tidak bisa mengabseni satu-satu. Yang penting untuk hari ini kalian bisa mengikuti kita walaupun masih melalui daring pakai Zoom. Insya Allah kita masih bisa menerima apa yang harus kita pelajari gitu ya. Untuk hari ini pertemuan yang ketiga, Pak Yanto akan menyampaikan aplikasi tentang kesebangunan, tentang soal-soal gitu kan, pengaplikasiannya, penggunaannya seperti apa, nanti kita bahas bareng-bareng ya, walaupun kemarin sudah diberi istilahnya rangkuman gitu kan, sudah kalian baca. Lah ini nanti ada istilahnya materi baru lagi, istilahnya bukan materi, istilahnya baru-baru, bukan hanya istilahnya ringkasan kembali untuk pertemuan yang ketiga. Kemudian Pak Yanto belum share ke kalian ya, nanti setelah pembelajaran kami share, bisa kalian untuk membaca-baca itu ya. Ya, intinya untuk hari ini kita akan belajar tentang penggunaan ya kesebangunan dalam penyelesaian soal-soal matematika baik sederhana maupun dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami ulang lagi kemarin mengulas sedikit untuk bangun yang kongruen jelas gitu ya. Kemarin apa? Sama ukuran, sama bentuknya, sama bentuk, sama ukuran, namanya kongruen gitu kan. Kalau sebangun adalah apa kemarin? Ya, bisa satu besar, satu kecil. Yang penting apa? Bentuknya sama. Bentuknya sama bagaimana kemarin? Kalau sudut yang bersesuaian, sudutnya sama, kemudian perbandingan sisi yang bersesuaian harus punya perbandingan yang sama, gitu ya kemarin ya. Oke, ya. Kemudian hari ini kita akan mengulas sedikit kemarin perbandingan, khususnya pada perbandingan segitiga yang sebangun, ya Mas materinya. Ya, kemarin sudah kesimpulannya sudah menunjukkan ini ya, perbandingan pada segitiga yang sebangun. Kemarin seperti ini kan, ada dua segitiga, ABCD sama DEC gitu kan ya. Mengapa sebangun? Karena sudutnya yang bersesuaian sama. Sudut D dengan sudut A ini sama karena namanya sehadap gitu kan kemarin. E dengan B sama, berarti semua sudutnya sama sehingga ABC sama DEC berarti sebangun. Kalau sebangun berarti perbandingan sisinya CD bersesuaian dengan CA, CE bersesuaian dengan CB, DE bersesuaian dengan AB. Gitu kan kemarin? Ya. Atau CD banding DA sama saja dengan kamu membandingkan CE dengan EB. Boleh. Itu hanya cara singkat saja. Tapi yang biasa kita gunakan pendek atau kecil banding yang panjang atau yang besar, pendek atau yang kecil banding yang besar atau yang panjang, kecil DE, panjangnya AB, dibandingkan perbandingannya harus sama. Ya. Dan ya, oke sekarang langsung kita penggunaannya, coba penggunaannya. Ya, ini persoalan yang sering kita temui. Ya, ini ada pohon, ada orang yang di bawahnya, gitu kan? Ya, tuh. Orang bisa diukur. Ternyata tingginya orang
175 cm atau 1,75 meter. Kemudian dia berdiri gitu kan? Ya. Nah, ini ada titik ini ya. Ya. Jarak titik ini dengan pohon ternyata 4,50 ya. Titik ini dari orang ternyata 1,90 meter ya. Berapakah tingginya pohon gitu kan? Tingginya pohon ini biasanya bayangan gitu ya. Ya. Ada pohon punya bayangan. Ya, ini ada titik-titik. Ini titik paling ujung pohon. Ya, ini panjang bayangan pohonnya 4,50. Ini titik puncaknya ini akarnya, pusat akar misalnya. Terus bayangan orangnya 1,90 ini. Bayangan pohon 4,50, bayangan orang 1,90, tinggi orangnya 1,75. Berapakah tinggi pohon? Ya. Ini kalau kalian ke sekolah, biasanya Pak Yanto suruh kalian praktek. Di lingkungan kita kan, lingkungan sekitar sekolah ada pohon. Nanti tugasnya kalian tak kasih tugas mandiri menghitung tinggi pohon yang lebih dari 5 meter di sekitar rumahmu. Ya, nanti tugas mandiri seperti itu. Caranya seperti ini nanti. Ya. Kamu ukur panjang bayangannya 4,50 misalnya. Bayangan pohon mesti ngukurnya dari pohonnya ke titiknya. Titik paling tinggi ini diukur. Kemudian panjang bayangan kamu boleh penggaris nanti misalnya. Ya. Gitu ya. Ternyata bayangan kamu 1,90, tinggi kamu 1,75 meter. Ya. Kalau dibuat sket, ternyata ini ada segitiga, ya kan gambarnya segitiga. Ada 2 buah segitiga. Ya, segitiga kecil, tinggi kamu, gitu kan? Ini yang segitiga besar, tingginya pohon. Ya, kalau dipindah sketnya, ya. Ya. Kalau digambar sendiri berarti kamu gambar segitiga seperti ini. Ya. Gitu ya. Ya. Berarti tingginya orang 1,75 meter, tingginya pohon X gitu kan. Jarak atau bayangan orangnya 1,90, bayangan pohonnya 4,50. Berarti pakai segitiga sebangun, berarti kamu bandingkan, gitu kan? Pendek banding panjang, itu kan tadi, yang atas tadi, ya. CD banding CA, CD banding CA sama dengan DE banding AB, gitu ya. Kalau di sini berarti kamu membandingkan, gitu kan? Ya. Berapa ini? Ya, bayangan orang dibanding bayangan pohon sama dengan tinggi orang banding tinggi pohon. Berarti kalau dihitung, ya pakai perbandingan, ternyata apa? Tadi, ya 1,75 dibanding X sama dengan 1,90 dibanding 4,5. Atau boleh dibalik. X dibanding 1,75 sama dengan 4,50 dibanding 1,90. Ya, jadinya seperti ini. X banding 1,75 sama dengan 4,5 banding 1,9. Terus kalian kalikan silang, gitu ya. Kalikan silang berarti X dikali 1,9 sama dengan
ya, sama dengan ya, ya, 1,75 kali 4,5. Sehingga kalau kalian hitung nanti X sama dengan 4,15 meter. Ya, seperti kemarin tuh. 1,75 dikali 4,5 dibagi 1,9. X-nya sama dengan 4,15. Berarti tinggi pohon adalah 4,15. Berarti nanti kalian praktek, kalau sudah diberi Pak Yanto tugas mandiri, silakan ukur tinggi pohon yang lebih dari 2 meter misalnya atau 3 meter. Berarti kalian tidak usah memanjat pohon. Tapi kalian tinggal mengukur bayangan pohon dan bayangan benda yang bisa kamu ukur tinggi dan bayangannya. Boleh orang, boleh penggaris, gitu ya. Ya. Di saat yang sama penggaris sama pohon memiliki bayangan yang sama kemiringannya. Ini pohon punya bayangan, ini penggaris atau benda apa punya bayangan, dibandingkan tinggi banding tinggi, bayangan banding bayangan, nanti akan ketemu tinggi pohonnya, begitu ya. Oke ya, itu permasalahan yang pertama, yaitu mengukur tinggi pohon atau mengukur tinggi gedung. Ya, berarti kita tidak usah memanjat, gitu ya. Kita cukup mengukur bayangan dari pohon atau gedung yang kalian pengen ukur tingginya dengan benda yang bisa diukur tinggi dan bayangannya, baru dibandingkan. Itu nanti ada tugas mandirinya. Ya, lanjut. Permasalahan yang kedua. Ya. Permasalahan yang kedua. Ya. Di sini ada trapesium, ada trapesium, ada 2 trapesium sebenarnya. Ya, oh bahkan 3 malah ini. Ya. ABCD dengan EFCD atau dengan ABFE, berarti ada 3 trapesium. Tapi yang ditanyakan adalah berapakah panjangnya EF? Panjangnya EF yang diketahui adalah CD sama AB. Juga panjangnya CF dan FB. Ya. CF-nya 4, FB-nya 6. Sedangkan CD 9, AB-nya 19. Ya. Yang mau dicari adalah berapakah panjangnya EF-nya. Gitu ya, ini sering keluar. Ya. Dulu saat ada ujian nasional ini sering keluar. Berapakah panjangnya EF? Yang diketahui CD sama AB perbandingan CF sama FB. Bisa perbandingannya, bisa panjangnya. Gitu ya. Kalau CF banding FB ini perbandingannya berarti 4:6 atau 2:3. Ya. Kalau ini yang diketahui adalah panjangnya. Oke, berikutnya. Ya, bareng-bareng. Berapakah panjang garis EF-nya? Ya. Langkahnya. Ya, karena kita mau memakai kesebangunan. Ya. Kamu buat garis penolong. Ya, ini ada DA. Dari C kamu buat garis yang sejajar DA, dibuat garis sejajar DA gini. Ya. Garis DA sejajar DCG, DA sejajar CG gitu ya. Ya. Berarti panjangnya CD 9, panjangnya AG juga 9 gitu kan? Ya, karena dipotong ini tadi sama. Ya, CD 9 berarti
AG-nya juga 9. Ya. Karena panjangnya AB 19, ini sudah ada 9. Berarti sisanya atau GB 10 cm. Gitu ya. Ya. Dibuat garis CG yang sejajar DA. Ya. Sehingga CD 9, AG juga 9. Maka GB-nya sekarang 10. 10 dari mana? 19 kamu kurangi 9. Ya. Berarti kalau kamu memperhatikan, ya, ini berarti segitiganya sudah ada 2 buah segitiga yang sebangun. BCG sama FCH. BCG dan FCH. Ya. CF 4, FB 6. Kalau CF 4, FB 6 berarti panjangnya CB berarti 4 tambah 6 berarti 10 gitu kan. Berapakah panjangnya CB? Berarti 10 gitu ya. Berapa panjangnya GB? 10. Berapakah panjangnya HF? Belum tahu, mau kita cari. Ya. Berarti kalau kamu potong segitiganya ini menjadi 2 buah segitiga yang sebangun sama dengan yang atas tadi. Ya. Ya. Nah. Ya. Sehingga perbandingannya apa? Pendek CM banding CB sama dengan HF banding GB. Gitu ya. Ya. HF banding GB sama dengan CF banding CB boleh. Ya. CF banding CB sama dengan HF banding GB juga boleh, sama. Ya. Yuk kita sama-sama kita hitung. Ya. HF yang pendek ya, HF dibanding GB yang panjang yang besar sama dengan CF banding CB gitu kan. Kalau segitiganya dipisah, satu kecil satu besar, sehingga dapat perbandingan HF banding 10. HF banding 10 sama dengan 4 karena CF-nya 4 banding 10 karena CB-nya 10. Disilangkan. Oh ya Mas. Disilangkan ya. Ya. 10 dikali HF sama dengan ini kan 4 dikali 10. Ya. Sehingga apa hasilnya? Ya. 10 kali HF sama dengan 40. Sehingga HF sama dengan 40 dibagi 10. Berarti HF-nya ketemu 4. Itu ya. Ya. HF sama dengan 40 dibagi 10. Nah, berarti HF-nya 4 cm. Ya. Tadi yang mau dicari apanya? EF. EF adalah EH ditambah HF. EH ditambah HF. EH sama dengan 9. Kan ini tadi. EH sama dengan 9. Sedangkan HF tadi hitungan kamu ketemu 4. Berarti panjangnya EF sama dengan 9 ditambah 4 sama dengan 13 cm. Paham ya? Soal yang kedua ini. Ya.
Berapakah panjangnya EF? Berarti kamu buat seperti ini, buat garis bantu CG, kemudian kamu bandingkan segitiganya ini. Ya. Pendek banding panjang. Pendek banding panjang. Ternyata HF-nya ketemu 4 cm. Ya. Sehingga panjangnya EF adalah EH ditambah HF. Berarti 9 ditambah 4. Begitu ya. Ya. Nanti Pak Yanto kirim. Setelah ini nanti Pak Yanto kirim ke grup untuk materi hari ini. Paham ya? Oke. Ya. Berikutnya. Ya. Ya. Ini juga sering. Ya. Nanti ini sedikit walaupun konsepnya sudah kalian pelajari, nanti silakan kamu browsing boleh, baca buku-buku boleh, gitu kan? Nanti akan terjadi dari segitiga siku-siku, ditarik garis tinggi. Ini ditarik garis tinggi dari titik sudut segitiga yang siku-siku. Ya, dari A kamu tarik garis tinggi. Ya. Garis tinggi itu apa? Garis dari titik sudut segitiga tegak lurus dengan sisi depannya. Nah, itu garis tinggi. Garis tinggi AD. Ini tak kasih titik potongnya, tak kasih D. Berarti gambarnya seperti ini. A, B, C, D. Dibuat garis tinggi. Ini tegak lurus ya D-nya. Ya. Dibuat garis tinggi yang tegak lurus. Ya, garis tinggi mesti tegak lurus dengan sisi depannya. Ya. Oke, ya. Kalau kalian melihat gambar seperti ini, ABCD siku-siku di A, dari A kamu buat garis tinggi. Ya, titik potongnya D. Ternyata segitiganya nanti gambar ini ternyata terbentuk 3 buah segitiga siku-siku yang sebangun. Ya. Gambar ini sebenarnya ada 3 buah segitiga siku-siku yang sebangun. Gitu ya. Ada segitiga yang pertama, ABCD yang paling gede. Gitu ya. Kemudian segitiga yang kedua, ADC. ADC segitiga yang agak kecil. Dan yang segitiga yang paling kecil, ABD. Berarti ada 3 segitiga siku-siku yang sebangun. Nanti mengapa kok 3 segitiganya kok sebangun, silakan nanti dibaca. Gitu ya. Ya. Alasannya kan sudut-sudutnya sama nanti. Ya. Sudut-sudutnya sama sehingga segitiganya sebangun. Ya. Berarti ada 3 buah segitiga siku-siku yang sebangun. Dari 3 buah segitiga itu tadi nanti kalian bandingkan. Ya. Bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian antara segitiga satu dengan segitiga yang kedua. Kamu bandingkan juga segitiga yang paling gede atau segitiga yang pertama dengan segitiga yang paling kecil atau segitiga yang ketiga. Kemudian kalian bandingkan segitiga yang kedua dengan yang ketiga. Kalian nanti akan dapatkan satu rumus. Ya. Dapatkan satu rumus. Dari gambar ini nanti akan muncul 3 buah rumus. Ya, ini hanya untuk mempercepat kalian kalau menghitung. Ya. Ini. Ya. Ya. Kalian nanti akan mendapatkan rumus ini kalau kalian bandingkan. Ya. Bandingkan antara segitiga 1 dengan segitiga 2. Segitiga 1 dengan segitiga 3. Segitiga 2 dengan segitiga 3. Nanti kalian akan mendapatkan dari perbandingan 2 pasang, nanti kalian akan mendapatkan rumus. Rumus ini. Ya. Kalau kepengen mencari AD, kalau kepengen mencari AD, kalian tinggal mencari
AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Gitu. Ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku loh ya. Pada segitiga siku-siku, siku-siku di A ditarik garis tinggi. Titik potongnya D. Nanti akan berlaku rumus AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Gitu. Itu yang pertama. Nanti yang kedua kamu dapatkan atau dapati rumus ada AC. AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan CD banding CB. AC kuadrat sama dengan CD banding CB. Berikutnya, rumus yang ketiga. Kalau kepingin mencari panjangnya AB. Panjangnya AB. Berarti kalian mencarinya AB kuadrat. AB kuadrat. Ya. AB kuadrat. Ini ada panah 2. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Ya. Ya. Cara mendapatkan ketiga rumus nanti silakan browsing, boleh baca-baca buku, boleh silakan carikan. Ya. Dengan cara membandingkan segitiga 1, 2, 1, 3, 2, 3. Nanti akan dapat ini. Ya. Jadi ya, ada 3 macam rumusnya. Ya. Oke. Ya, ini contoh penggunaannya. Ya. Ya. Ada segitiga ABC, ABC, ABC. Ditarik garis tinggi AD. AD-nya 12, gitu kan? AD-nya 12, CD-nya 16. Berapakah DB? Berapakah DB, gitu kan? Ya, oke. DB-nya berapa, gitu kan? Ya, oke, kita pakai rumus yang ini karena yang diketahui AD. Ya kan? Jadi AD kuadrat tadi hasilnya kan DB kali DC. Berarti AD kuadrat sama dengan DC kali DB. AD-nya berapa AD-nya? 12. Berarti 12 kuadrat sama dengan 16 dikali X. Ya. 12 kuadrat berapa? 144. Sama dengan 16X. Berarti X sama dengan 144 dibagi 16. Sama dengan 9 cm. Berarti sini panjangnya 9 cm. Itu ya. 9 cm. Nah. Cari apa? Y. Y tadi apa? AC kuadrat, gitu kan tadi? AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Gitu ya. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Berarti Y kuadrat sama dengan 16 dikali CB-nya 25. Gitu kan? Berarti Y kuadrat sama dengan 16 kali 16 tambah 9, 25. 25 16 kali 25. Ya. Berarti Y kuadrat 400. Berarti Y-nya akar dari 400. Y kuadrat kan Y kali Y. Berarti Y-nya adalah 20 atau akar 400. Itu ya. Ya. Mencari Z sama. AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC.
AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Berarti Z kuadrat sama dengan 9 kali 9 tambah, ya berarti sama dengan yang tadi. 9 kali 25. 9 kali 25, 225. Berarti Z akar 225. Berarti sama dengan 15 cm. Gitu ya. Berarti ya ABCD. Ya, ABCD. Ya. Tentukan panjang. Ya, X, Y, Z. Y-nya atau AC, AB, dan ya. Oh ya. AC dan AB. Oke. Itu ya. Ya. Ya, berarti ada 3 rumus. AD kuadrat DB kali DC. AC kuadrat CD CB. AB kuadrat BD BC. Itu ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Soal berikutnya. Ya, sebenarnya sama. Ini sering digunakan juga dalam soal UN juga, sering keluar. Ya. Ini agak berpikir. Ya. Ini sebenarnya 2 segitiga yang sebangun. Tapi kan ini segitiganya dibalik. Ya. Beda kan bentuknya ini loh. Ya. DE kan tidak sejajar ini. Biasanya kan sejajar. Ini enggak. Gitu kan. Hanya diwalik. Ya. Numpuknya dibalik. Ya. Ya, diperhatikan, dicermati. Yang siku-siku E. Gitu kan. Yang siku-siku A. Gitu kan. Ya. Yang siku-siku E. Kalau ini yang siku-siku A. Berarti sudut CDE, CDE sama dengan sudut ABC. Ya. Berarti kalau Pak Yanto tanya, dari soal ini perbandingan sisinya mana, gitu kan? Atau sisi yang bersesuaian mana, otomatis mana? CE, CE, CE. Berarti C itu bersesuaian dengan CA. CE dengan CA. Karena ini kan siku-siku. Hanya juga siku-siku. Berarti CE dengan CA. Sedangkan CD, CD, CD itu bersesuaian dengan CB. Gitu ya. Yang diperhatikan sudutnya ya, anak-anak. Ya. Jangan kanan-kanan, kiri-kiri bukan. Ya. Tapi sudutnya ini loh. CE. CE kan di sudut bintang sama siku-siku. Yang besar bintang sama siku-siku adalah CA. Berarti CE bersesuaiannya dengan CA. Gitu. Sedangkan CD bersesuaiannya dengan CB. Sedangkan DE berarti dengan AB. Gitu ya. Ya, sedikit berbeda perbandingannya hanya di balik gambarnya, yang kecil diputar saja. Ya. Ya. Yang mau ditanyakan apa ini? DE-nya berapa? Coba kamu cari DE, gitu kan? Ya. Ya, berarti caranya membandingkan gimana tadi? CE banding CA. Karena yang berjalan ini CE banding CA. DE banding
AB. Itu perbandingannya. Ya, ini kan akhirnya ya. CA-nya 12, CE-nya 8, AB-nya 9, DE-nya yang mau dicari. Udah kalau seperti ini udah bisa gitu kan? Ya. CE banding CA sama dengan DE banding AB. Kemudian kalian silangkan nanti akan ketemu DE-nya 6 cm. Oke. Ya. Ya. Itu tambahan untuk materi hari ini penggunaan dalam soal-soal kesebangunan terutama pada segi 3 gitu ya. Ya, mengukur tinggi pohon. Nanti ada tugas mandiri dari Pak Yanto dan Bu Wit, kalian mengukur tinggi pohon di rumahmu. Ya. Yang tingginya lebih dari 2 meter. Ya. Tidak usah memanjat, jadi hanya mengukur pakai bayangan. Kalau bayangannya terlalu panjang, bisa pakai tali pembantunya. Pakai tali diikat, kamu ya puncaknya mana baru nanti diukur. Mau pakai penggaris silahkan. Gantinya kamu bisa benda lain. Benda yang bisa diukur, misalnya penggaris 30 cm. Ditegakkan nanti akan ada bayangan. Gitu ya. Terus ada soal-soal yang trapesium, mencari EF, silahkan. Ya. Kemudian ada segitiga siku-siku ditarik garis tinggi, tadi ada 3 rumus, gitu kan. Dan ada segitiga yang kecil hanya diputar saja sehingga gambarnya agak berbeda dengan yang pertama, sehingga kamu harus memperhatikan benar-benar sisi yang bersesuaian. Ya. Ya. Berikutnya ada soal yang kemarin sudah dibahas Pak Yanto, gitu kan? Ada kertas karton ditempel foto. Ya. Ada kertas karton ditempel foto. Ini ada, kali ini dibalik kan? Suatu poster ukurannya 20 kali 36. Ini fotonya. Diletakkan di karton. Diletakkan di karton. Samping kanan, samping kiri, atas masih ada 5 cm. Yang ditanyakan panjangnya sisa bagian bawahnya ini berapa senti. Sama. Caranya pakai kesebangunan. Ini 20 cm. Tambah 5 tambah 5. Berarti lebarnya karton jadinya 30. Gitu ya. 30. Sedangkan panjangnya karton, ini kan ada 5, ini ada 36, ini X. Gitu kan? Berarti panjangnya karton ini berarti 5 ditambahi 36. 41 ditambahi lagi sini X. Berarti 41 tambah X. Nanti dibandingkan. Lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Gitu ya. Ya. Boleh pakai Y, boleh sekiannya, silahkan nanti baru dikurangi boleh. Ya. Ini boleh. Ini tadi 30, ini 20, ini 36, panjangnya Y boleh, panjangnya Y boleh. Berarti 20 sini 36, ini 30, ini Z. Pakai perbandingan lebar banding lebar, panjang banding panjang. Nanti akan ketemu Y-nya 54. 54. Berarti panjangnya karton 54, kamu kurangi 5, kamu kurangi 36. Berarti ini masih ada sisa 54 dikurangi 41, ada 13 cm. Berarti nih, lebarnya ini berarti 13 cm. Kalau kalian tatap muka di sekolah, Pak Yanto suruh nempelkan foto. Gitu kan? Foto dengan kartonnya harus sebangun, kamu ukur gitu biasanya. Ya, tapi ini karena tidak tatap muka berarti
tidak bisa untuk praktek di sekolahan. Ya. Kemudian ada lagi, ya poster diletakkan sama ya. Oke, ya, ya, oke, ya, ya. Untuk hari ini materinya tambahan dari Pak Yanto ini berarti yang pertama kongruen sudah, yang kedua pertemuan kedua tentang kesebangunan bangun yang sebangun baik bangun-bangun persegi panjang, trapesium dan sebagainya, ada kesebangunan segitiga, dan pertemuan yang ketiga persoalan yang berkaitan dengan kesebangunan. Ya, berarti untuk materi kesebangunan cukup. Nah, besok pertemuan yang keempat kalian akan melakukan ulangan harian. Yang pertama bab kesebangunan. Begitu kesimpulan hari ini ya, tentang materi kesebangunan. Ada tambahan sedikit tadi materi segitiga yang siku-siku ditarik garis tinggi. Kemudian setelah kalian nanti memahami, dibaca lagi, kemudian kalian nanti silakan mengerjakan tugas struktur yang ketiga. Ya. Bagi yang belum mengerjakan struktur yang pertama, silakan dikerjakan. Struktur yang kedua, yang kemarin belum mengerjakan, dikerjakan. Yang penting tidak kosong. Gitu ya. Nanti kalau kamu menunda-nunda nanti akan tertumpuk. Ya. Kalau kalian mengerjakan sesuai jadwal, insya Allah lebih ringan. Ya. Nanti ada struktur yang ketiga, silakan dikerjakan, gitu kan? Soalnya hanya berapa toh? 10 paling kan? Ya, silakan dikerjakan untuk mengukur kemampuannya sendiri, gitu. Ya. Nanti berikutnya ada tugas mandiri, Pak Yanto akan kirim dengan Bu Wiwit, tugas mandirinya seperti apa nanti silakan dikerjakan juga. Ya, dalam waktu kurun beberapa minggu ke depan untuk pekerjaan mandirinya. Begitu ya untuk pertemuan hari ini. Bisa ditutup Mas? Ya. Stop screen. Di Mas? Stop screen yang merah. Oh ini. Ya. Ya. Demikian materi yang bisa Pak Yanto sampaikan. Semoga kalian semuanya bisa memahami gitu ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, nanti Pak Yanto kirimi filenya. Ya, silakan dibaca lagi. Ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Yanto hari ini bisa kalian pahami semuanya. Dan Pak Yanto berpesan selalu jaga kesehatan, tetap semangat, gitu kan? Semoga minggu ke depan kalau memang sudah tatap muka ya kita akan tatap muka, kalau enggak ya kita tetap akan melaksanakan daring seperti ini. Sekian dari Pak Yanto, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat semuanya ya. Ya, ya Mas. Ya. Makasih ya Mas. Oh, ini ada di